Halo guys, Assalamualaikum. Kenalin, aku Nurul Imania, NIM 3130020009. Namaku Fininita Engriana, NIM 31300-227. Kami dari Prodi Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang SIG, kependekan dari Sistem Informasi Geografi. Kami membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar Sistem Informasi yang diampu oleh Ibu Devi. Di video ini, kami akan membahas tentang konsep materi dari SIG dan implementasinya. Video kali ini kita akan membahas konsep materi apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian SIG. Yang kedua, ada komponen-komponen pada SIG. Yang ketiga ada manfaat dari SIG. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi SIG. SIG atau Sistem Informasi Geografis adalah sebuah sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, menganalisis informasi geografi, di mana yang semula informasi permukaan bumi disajikan dalam bentuk peta yang dibuat secara manual. Yang perlu kita garisi dari definisi ini adalah komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis informasi geografi. Sedangkan yang dimaksud oleh peta adalah sebuah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dalam skala tertentu. Lalu, komponen apa saja sih yang ada pada sistem informasi geografis? Yang pertama adanya orang atau pengguna. Yang kedua adanya sebuah data. Yang ketiga tersedianya software. Yang keempat tersedianya hardware. Yang kelima adalah metodenya. Berikut adalah korelasi dari semua komponen yang telah kami sebutkan. Komponen pertama adalah orang. Kenapa harus ada orang? Terus kalau nggak ada, siapa dong yang gunain metodenya? Nah, betul sekali. Wah. Yang kedua adalah adanya data untuk diolah. Kalau nggak ada data, apa yang mau disajikan? itu. Yang ketiga adanya software. Software itu sebagai penunjang dibuatnya program SIG. Yang keempat adanya hardware yang memadai. Dan yang terakhir adanya metode Pelaksanaan atau metode yang digunakan untuk membuat SIG. Perlu kalian ketahui bahwa data yang digunakan oleh SIG bukan sembarang data loh. Ternyata data yang digunakan oleh SIG atau Sistem Informasi Geografis adalah data spasial. Sebagian besar data yang diolah adalah data yang berorientasi geografis, memiliki sistem koordinat tertentu. Tipe data tersebut diwakili oleh informasi lokasi atau spasial dan deskriptif atau atribut. Telur. Untuk informasi lokasi berisi titik koordinat yang berupa lintang dan bujur. Sedangkan untuk informasi atribut yaitu berupa data berbentuk kualitatif dan atau kuantitatif. Berikut adalah sumber data dari Sistem Informasi Geografis. Yang pertama, data lapangan. Data lapangan ini biasanya didapat langsung dari lapangan. Nya adalah data penginderaan jauh atau remote sensing. Data penginderaan jauh ini biasanya didapat atau diperoleh oleh citra atau foto dari udara. Yang ketiga adalah data peta. Data peta ini diperoleh langsung dari peta yang sudah tersedia. Yang keempat atau yang terakhir yaitu data statistik. Data statistik ini diperoleh dari survei atau catatan lembaga pemerintah atau swasta. Akan masuk cara kerjanya nih. Jadi sebenarnya cara untuk memakai dari SIG itu bagaimana? Yang pertama yaitu input data. Yang kedua adalah pengelolaan data. Yang ketiga, manipulasi dan analisis data. Yang terakhir, output dari data atau hasilnya. Pada tahap manipulasi dan analisis data terdapat 5 aspek. Yang pertama,
ada klasifikasi, yang kedua ada overlay, yang ketiga networking, yang keempat ada buffering, dan yang terakhir 3 dimensi. Lalu untuk masing-masing aspek isinya apa sih? Oke, kita mulai ya. Yang pertama ada klasifikasi. Sesuai dengan namanya, jadi hanya berisi pengelompokan data yang ada ke dalam beberapa kelompok. Misalnya saja, dari data tata guna lahan bisa dikelompokkan kembali menjadi beberapa data, seperti data lahan pemukiman dan data lahan perkebunan. Yang kedua, ini tentang overlay. Apa sih overlay itu? Overlay itu penggabungan atau penumpukan data yang berbeda sehingga menghasilkan sebuah data baru loh. Misalnya nih, dengan mengenal data ketinggian tanah dan data mengenai jenis tanahnya, dapat menghasilkan peta daerah rawan dan erosi apabila menggunakan analisis dari overlay. Selanjutnya yakni networking. Networking maksudnya adalah analisis peta yang mengaitkan data berbentuk garis dan titik yang saling berhubungan. Analisis ini biasa digunakan untuk berbagai bidang loh. Misal saja untuk menentukan sistem jaringan, kabel, internet, atau sistem saluran pipa air. Selanjutnya nih, ada yang namanya buffering. Apa sih buffering itu? Buffering adalah analisis yang menggunakan area atau cakupan dari titik di daerah tertentu. Contohnya apa sih? Contohnya bisa digunakan kalau kita mau menemukan sejauh mana nih cakupan daerah yang berisiko terpapar asap dari kebakaran hutan di daerah-daerah tertentu. Dan yang terakhir ada 3 dimensi. Kalian pasti nggak asing kan dengan kata-kata 3 dimensi ini. Intinya, analisis 3 dimensi ini bisa digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena dengan 3 dimensi supaya pemahamannya lebih mudah karena dibantu oleh visualisasi yang lebih jelas. Manfaat sistem informasi geografis di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang sumber daya alam. Yang kedua, di bidang perencanaan ruang. Yang ketiga, di bidang kependudukan. Yang keempat, di bidang pendidikan. Dan yang terakhir, di bidang militer. Nah, dari penjelasan kami tadi, tentunya kalian akan semakin paham kan tentang pengertian SIG, komponen-komponen yang ada pada SIG, manfaat SIG, dan sumber data SIG. Setelah ini, kami akan menunjukkan implementasi SIG pada aplikasi Maps dari Google. Kenapa sih kok kita pilih implementasinya ke Google, Kak? Dikarenakan Google Maps dari Google ini memiliki implementasi dari SIG. Nah, implementasinya apa saja? Yang pertama ada base route, yang kedua ada closest facility. Apa sih yang dimaksud sama base route itu? Base route adalah di mana Google Maps bisa mencari rute terbaik dari beberapa rute yang ada. Lah, disitulah pengimplementasian SIG pada Google Maps. Yang kedua ada closest facility. Closest facility adalah di mana Google Maps bisa mencari atau mengetahui letak-letak fasilitas umum yang penting dan bisa diandalkan ketika keadaan darurat. Selain itu, ketika kita ingin menuju suatu tempat yang mana tempat itu seperti mall, pasar, dan lain-lain, nah di situ Google Maps akan memberitahu kita tempat mana yang lebih dekat dengan jarak kita. Nah, sekarang kita akan menunjukkan tutorial untuk menggunakan Google Maps. Serta apa saja sih fitur-fitur yang ada di Google Maps yang merupakan implementasi dari sistem informasi geografi. Cewek-cewek yang nggak bisa baca maps nih, mana suaranya? Ayo, sini-sini kita belajar bareng yuk gimana sih cara baca rute di Google Maps. Hal pertama yang harus kita siapkan tentunya adalah smartphone, dilengkapi dengan paket data. Yang kedua, kita menuju ke aplikasi Google Maps.
kita buka aplikasi Google Maps. Nah, ketika kita membuka halaman Google Maps, kita akan disajikan oleh peta digital yang sangat besar. Di sini kita langsung saja mengetik tujuan kita. Misalnya saja kita akan menuju ke UNUSA, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Setelah kita klik, itu ada beberapa fitur, yakni seperti rute, mulai, Telepon, serta kamera 360 derajat, di mana kita bisa melihat sekeliling dari UNUSA. Kita langsung klik saja rute. Nah, di sini Google Maps akan menyediakan rute sesuai dengan kendaraan yang kita pakai. ada motor, mobil, bersepeda, dan juga jalan kaki. Nah, selain itu kita akan diberi tadi best rute, di mana kita akan diberi alternatif yang paling tepat dan yang paling cepat. Kita klik sepeda motor. Nah, di sini ada dua rute menuju Universitas NU Surabaya. Yang pertama, waktunya 20 menit daya tempuhnya, dan kedua adalah 25 menit. Di sini Google Maps memberikan saran yang 20 menit karena kan lebih cepat. Selain dapat memberikan alternatif jalan, Google Maps juga mampu memberikan sebuah tanda jika terjadi macet atau kecelakaan dan lain-lain dengan tanda merah ataupun kuning. Di tampilan Google Maps juga memberikan implementasi dari sumber data SIG, yaitu ada data lapangan berupa gambar-gambar atau foto-foto bangunan-bangunan, jalan-jalan ataupun rumah-rumah yang akan kita lewati, dan juga data peta sebagai rute tersebut. Selain itu, sumber datanya yakni dari foto udara. Dengan adanya foto udara tersebut, kita mampu memperbesar dan memperkecil tampilan peta, sehingga petanya itu terlihat sangat nyata dikarenakan langsung difoto dari udara. Nah, dari penjelasan implementasi SIG tadi, tentunya kalian semakin mengenal Google Maps dan tidak ragu-ragu lagi untuk menggunakannya dikarenakan fiturnya yang sangat membantu dan sangat lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.